251721114 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas B angkatan 025 dengan tujuan membuat tugas video untuk memenuhi syarat dari mata kuliah senam lantai dari dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Adapun 4 teori senam lantai, yang pertama yaitu roll depan, roll belakang, sikap lilin, dan kayang. Sejarah roll depan. Roll depan merupakan bagian dari senam lantai, floor exercise, yang berasal dari perkembangan olahraga senam sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman masa itu, latihan tubuh seperti berguling digunakan untuk melatih kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Seiring waktu, senam berkembang di Eropa, terutama Jerman dan Swedia, lalu menjadi cabang olahraga resmi yang dipertandingkan, termasuk dalam ajang seperti Olimpiade. Roll depan menjadi salah satu gerakan dasar yang wajib dipelajari dalam senam. Pengertian roll depan. Roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan melalui bagian belakang tubuh, seperti tengkuk punggung, pinggang, hingga panggul, dengan posisi tubuh membulat. Gerakan ini biasanya dilakukan di atas matras untuk keamanan dan kenyamanan. Teknik roll depan. A. Sikap awal, berdiri tegak atau jongkok, kedua kaki rapat, kedua tangan lurus ke depan atau di samping. Pelaksanaan gerakan. Letakkan kedua tangan di matras, tekuk siku sedikit dan masukkan kepala, dagu ke dada. Dorong badan ke depan, gulingkan tubuh mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul. Lutut ditekuk saat berguling. Sikap akhir, kembali ke posisi jongkok atau berdiri kedua tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Hal yang perlu diperhatikan, gunakan matras agar aman. Jangan menumpu pada kepala, tapi pada tengkuk. Badan harus membulat agar gerakan lancar. Lakukan pemanasan sebelum latihan. Pengertian roll belakang. Roll belakang atau guling belakang adalah gerakan senam lantai dengan cara menggulingkan badan ke arah belakang melalui punggung, pinggang, dan tengkuk hingga kembali ke posisi awal. Gerakan ini dilakukan di atas matras agar aman dan mengurangi risiko cedera. Sejarah singkat roll belakang. Roll belakang merupakan salah satu gerakan dasar senam lantai yang berkembang dalam olahraga senam. Gerakan ini sering diajarkan dalam pelajaran PJOK untuk melatih kelenturan, koordinasi, dan kekuatan tubuh. Tujuan roll belakang melatih keseimbangan tubuh, meningkatkan kelenturan tubuh, melatih koordinasi gerak, mengembangkan kekuatan otot tangan dan kaki. Manfaat roll belakang. 1. Melatih kelincahan tubuh. 2. Menguatkan otot tangan, leher, dan kaki. 3. Melatih keseimbangan dan koordinasi. 4. Menambah keberanian dalam bergerak. 5. Membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Teknik dasar roll belakang. Yang pertama, sikap awal, berdiri atau jongkok di atas matras, kedua kaki rapat, kedua tangan berada di depan. Kedua,
Pelaksanaan gerakan jongkok dengan lutut ditekuk, dagu ditempelkan ke dada, badan dijatuhkan perlahan ke belakang saat punggung menyentuh matras. Kedua tangan segera diletakkan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tolakan kedua untuk membantu tubuh berguling ke belakang. Kedua kaki diarahkan melewati kepala. 3. Sikap akhir kembali ke posisi jongkok atau berdiri. Kedua tangan lurus ke depan menjaga keseimbangan. Cara melakukan roll belakang dengan benar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jongkok di atas matras. Kedua, tempelkan dagu ke dada. Ketiga, jatuhkan badan ke belakang perlahan. Keempat, saat punggung menyentuh matras, letakkan tangan di samping telinga. Yang kelima, dorong tubuh menggunakan kedua tangan. Yang keenam, gulingkan tubuh ke belakang hingga kembali jongkok. Otot yang digunakan, otot tangan, otot bahu, otot perut, otot punggung, otot kaki. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama, kepala tidak menunduk. 2. Tangan terlambat menolak tubuh. Yang ketiga, badan tidak membulat saat mengguling. Yang keempat, tolakan tangan kurang kuat. Yang kelima, posisi kaki tidak rapat. Tips agar roll belakang berhasil: lakukan pemanasan terlebih dahulu. Gunakan matras yang aman. Fokus pada posisi kepala dan tangan. Latihan gerak secara perlahan. Minta bantuan guru atau teman saat awal latihan. Hal yang harus diperhatikan: jangan melakukan gerakan terlalu keras, hindari benturan kepala dengan matras, pastikan area latihan aman. Jangan berlatih saat mengalami cedera leher atau punggung. Kesimpulannya juga pengertian sikap lilin. Sikap lilin adalah salah satu gerakan senam lantai dengan posisi tubuh tegak lurus atas menyerupai lilin. Pada gerakan ini, tubuh ditopang oleh bagian bahu dan kedua tangan, menopang pinggang agar tubuh tetap seimbang. Sikap lilin termasuk gerakan dasar senam lantai yang melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan kelenturan tubuh. Sejarah sikap lilin. Sikap lilin berkembang dari olahraga senam yang sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, senam digunakan untuk melatih kekuatan fisik, ketangkasan, dan kesehatan tubuh. Dalam perkembangan senam modern, berbagai gerakan dasar mulai dari diperkenalkan termasuk sikap lilin. Gerakan ini kemudian menjadi bagian dari pembelajaran senam lantai di sekolah karena dianggap efektif untuk melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, kekuatan otot, serta keberanian siswa dalam bergerak. Di Indonesia, sikap lilin menjadi salah satu materi yang sering diajarkan dalam pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tujuan sikap lilin: yang pertama melatih keseimbangan tubuh, kedua menguatkan otot, perut, tangan, dan kaki, 3 melatih koordinasi gerak tubuh, yang keempat meningkatkan kelunturan tubuh, yang kelima melatih konsentrasi dan keberanian. Teknik dasar sikap lilin yaitu sikap awal,
Tidur terlentang di atas matras, kedua kaki rapat lurus, kedua tangan berada di samping badan. Kedua, pelaksanaan gerakan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan, angkat pinggul mengikuti gerakan kaki. Gunakan kedua tangan untuk menopang pinggang. Posisi tubuh dibuat tegak lurus ke atas, bahu dan kepala tetap menempel kepada matras. Yang ketiga, sikap akhir. Turunkan pinggul perlahan, turunkan kedua kaki secara perlahan hingga kembali terlentang. Kedua tangan kembali ke samping badan. Cara melakukan sikap lilin dengan benar, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tidur terlentang di atas matras, kedua kaki ke atas, dorong pinggul hingga tubuh terangkat. Keempat, topang pinggang menggunakan kedua tangan, jaga keseimbangan tubuh. 6. Pertahankan posisi beberapa detik. 7. Turunkan tubuh secara perlahan. Otot digunakan otot perut, otot punggung, otot bahu, otot tangan, otot kaki. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama yaitu tubuh tidak tegak lurus, kaki bengkok atau tidak rapat, tangan kurang kuat menopang pinggang, dan 4. Leher terlalu tegang. 5. Gerakan dilakukan terlalu cepat. Hal yang harus diperhatikan yaitu jangan memaksakan tubuh jika belum kuat, hindari pergerakan terlalu keras pada leher, gunakan bantuan teman atau guru saat awal latihan. Jangan berlatih saat mengalami cedera, leher, atau punggung. Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai dengan posisi tubuh melengkung ke belakang, seperti busur. Gerakan ini dilakukan dengan kedua tangan dan kaki menopang tubuh di lantai, sementara perut menghadap ke atas. Kayang termasuk latihan yang melatih kelenturan tubuh, kekuatan otot, dan keseimbangan, dan koordinasi gerak. Sejarah singkat kayang. Kayang berasal dari perkembangan olahraga senam yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam senam modern, kayang menjadi salah satu gerakan dalam senam lantai yang banyak dipelajari di sekolah maupun latihan atletik karena bermanfaat untuk melatih fleksibilitas tubuh. Tujuan dan manfaat kayang. Tujuannya yaitu untuk melatih kelenturan, tulang belakang, menguatkan otot, tangan, dan kaki, melatih keseimbangan tubuh. Manfaat dari kayang yaitu yang pertama, membuat tubuh lebih lentur, kedua, menguatkan otot, lengan, bahu, pinggang, dan kaki. Ketiga, memperbaiki postur tubuh. Yang keempat, melatih keberanian dan konsentrasi. Yang kelima, membantu meningkatkan koordinasi gerak tubuh. Teknik dasar kayang. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan diangkat ke atas. Dan kedua, gerakan kayang, badan perlahan dibuangkan ke belakang. Kedua tangan menyentuh lantai, dorong tubuh
berbentuk lengkungan seperti busur. Kepala rileks menghadap ke belakang. Yang ketiga, sikap akhir. Tubuh ditopang oleh kedua tangan dan kaki. Pertahankan keseimbangan beberapa detik. Kembali berdiri secara perlahan atau dibantu teman. Cara melakukan kayang dari posisi tidur. Yang pertama, tidur terlentang, 2, tekuk kedua lutut. Yang ketiga, letakkan telapak tangan di samping telinga. Keempat, dorong tubuh ke atas menggunakan tangan dan kaki. Yang kelima, bentuk lengkungan tubuh. Otot dan dominan digunakan otot lengan, otot bahu, otot perut, otot punggung, dan otot paha dan betis. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama itu tangan kurang kuat menopang tubuh. Yang kedua, kaki terlalu rapat atau terlalu lebar. 3, punggung kurang melengkung. Yang keempat, kepala terlalu keras atau tegang. Yang kelima, tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tips agar bisa kayang dengan baik: lakukan pemanasan terlebih dahulu, latih kelenturan punggung dan bahu, gunakan alas yang aman, berlatih secara bertahap, bisa dibantu teman atau pelatih saat awal belajar. Hal yang harus diperhatikan, jangan memaksakan tubuh jika belum lentur. Hindari latihan saat cedera tangan atau punggung. Gunakan pakaian olahraga yang nyaman. Lakukan pendinginan setelah latihan. Baik, itulah tadi teori dan gerakan dari senam lantai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi